Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam, Om Swastiastu, Nama Budaya, Rahayu, salam kebajikan bagi kita semua. Pertama-tama, marilah kita panjatkan puja dan puji syukur kita atas rahmat dan karunia-Nya. Kita masih diberikan kesehatan sehingga kita dapat berkumpul pada malam hari ini di Aula Universitas Yogyakarta. Yang terhormat Dekan Fakultas Ilmu Administrasi Bapak Dr. Andes Haji Abdul Malik MSI. Yang terhormat Wadik 1 Fakultas Ilmu Administrasi Bapak Dr. Teddy Ilhamsyah SIP MAB. Yang terhormat Wadik 2 Kaprodi Ibu Ilmu Administrasi Ibu Santi Akbarani MM. Yang terhormat Wadik 3 Ilmu Administrasi Bapak Samal Kumbarong SPMA. Yang terhormat Bapak Ibu dosen 3 beserta jajarannya. Hari ini yaitu debat Presiden BEM dan Wakil Presiden BEM periode 2020-2021. Kita sudah mendengarkan visi dan misi program kerja dari masing-masing paslon. Namun tidak cukup tentunya. Ya, karena kita akan menguji pemahaman dan mengupas visi misi dari paslon. Dan kita akan memberikan pertanyaan dari masing-masing panelis yang pertama Ibu Santi Akbarani MM. 1. Kenapa setiap ada pemilihan BEM pasangannya calonnya cowok-cowok, cewek-cewek? Kenapa nggak cowok-cewek? Ya. Kemudian kedua, selama ini BEM itu setiap pemilihan selalu ada program kerja. Semua menawarkan program kerja, tetapi dalam realisasi pelaksanaannya BEM itu hanya membantu program-program yang ada di fakultas. Kenapa BEM tidak menciptakan program kerja yang bisa dijalankan dengan mandiri dari BEM? BEM murni ya, tidak ada campur tangan fakultas. Kira-kira kalau nanti Anda dari 3 kandidat yang terpilih ini, kira-kira upaya apa yang akan Anda lakukan untuk bisa mengaktifkan program yang sudah Anda tawarkan saat ini kita semua? Karena yang kita butuhkan bukti, bukan janji-janji semata. Oke? Dia sendiri. Waktunya 2 menit. Oke, maksimalkan waktu yang ada. Oke, tidak ada tambahan waktu lagi, tidak ada additional time. Waktu dimulai ketika kalimat pertama tersampaikan. Silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya ingin menjawab pertanyaan dari Bu Santi mengenai mengapa BEM itu selalu membantu program-program yang ada di fakultas. Kenapa BEM itu tidak membuat inovasi-inovasi baru? Mungkin itu ya Bu ya. Kita bahas sekarang gini. Mungkin dari BEM yang sebelumnya itu mereka sudah berupaya untuk membuat suatu inovasi-inovasi baru, yaitu mungkin dari angkatannya Kamayang dan Kaindah, mereka sudah membuat inovasi-inovasi baru. Mungkin kelemahan di BEM tahun yang lalu, mungkin mereka hanya kurang kurang sharing dengan fakultas. Itulah gunanya kita ada sharing dengan fakultas itu, agar semuanya itu antara dengan mahasiswa dengan fakultas itu benar-benar bisa sinkron. Dan di sini dengan kami menyalonkan sebagai calon ketua BEM itu, kami menyikapi mungkin kedepannya kami akan lebih menjaga hubungan antara kami mahasiswa dan fakultas, karena kami dan fakultas itu sebenarnya adalah mitra, dan mitra itu sebenarnya bekerja sama dalam satu tujuan yang jelas. Dan mungkin kedepannya juga kami akan melakukan, setiap kami ada proker ataupun program yang akan kita lakukan, mungkin kita akan melakukan sharing-sharing terhadap fakultas. Kita minta jalan keluarnya gimana, kita minta hasilnya gimana, pokoknya sampai benar-benar itu terjadi gitu. Dan mungkin itu saja dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sudah cukup? Masih ada waktu? Oke.
Terima kasih untuk jawabannya. Oke, selanjutnya kita akan berdebat lagi. Silakan ambil di situ siapa? Oke. Paslon nomor urut 2. Udah di-note tadi pertanyaan Ibu Santi? Oke, silakan menjawab. Waktu Anda namanya 2 menit, tidak ada additional time. Waktu dimulai ketika kalimat pertama tersampaikan. Silakan. Sebelumnya terima kasih kepada Bu Santi yang telah memberikan pertanyaan kepada kami. Yang pertama itu kenapa saya berpasangan dengan rekan saya ini, karena kebetulan saya dari semester sore dan dia dari semester pagi untuk melengkapi kegiatan kami antara pagi dan sore. Untuk selanjutnya untuk program kerja dengan realitanya hanya membantu upaya yang kita lakukan, yaitu dengan program kerja yang saya sudah paparkan, yaitu program kerja yang sudah saya lakukan sendiri, yaitu mengenai pengalaman itu penting. Mungkin BEM sebelumnya belum bisa melakukan kegiatan-kegiatannya karena mereka itu belum ada pengalaman. Menurut saya begitu, karena pengalaman begitu penting bagi kami, karena kami bisa melakukan hal-hal tersebut mengenai program kerja kami, karena itu wujud nyata dari kami. Jadi kami insya Allah akan mudah untuk melakukan beberapa kegiatan kedepannya untuk meninggikan fakultas kami. Selebihnya itu saja dari kami. Terima kasih. Yang pertama itu masalah tentang kenapa fakultas terus yang bikin acara BEM tidak mengadakan program ya. Yang pertama kita itu minta tolong sama Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua itu kita harus menghilangkan ego kita antara mahasiswa dan fakultas. Kenapa ini bisa bermasalah? Mungkin ada ego di situ. Apakah fakultas yang tidak sejalan dengan kita? Apakah BEM-nya sendiri sejalan dengan alumni? Kan kita tidak tahu. Harusnya itu kita berunding bersama. Kenapa sih? Kok bisa kita nggak bisa sejalan? Malah fakultas dulu yang mengadain. Kenapa BEM nggak bisa? Terutama itu mahasiswanya itu kita gimana ya? Harus gimana ya? Ini mahasiswanya itu harus sadar juga apa aja kegiatan yang diadain BEM itu, mahasiswa juga harus sadar, harus tahu apa sih masalah-masalah ini. Jangan kayak mahasiswa yang cuek-cuek aja. Kita nggak tahu nih ke depan kayak gimana Pak. Pertanyaan yang terkait visi misi dan program kerja dari masing-masing paslon. Silakan masing-masing paslon mengambil. Paslon nomor 1, bagaimana jika program kita tidak berjalan dengan kualitas? Tentu sudah diketahui kalau program kerja yang saya usulkan itu berikut dengan beberapa tadi udah ditayangin kan. Jadi program kerja yang menurut saya itu sejalan dengan fakultas. Namun apabila kalau misalnya program saya tidak sejalan dengan fakultas, sebaik-baik mungkin saya akan memperbaiki dan bahkan saya akan melakukan secara profesional mungkin dan struktur. Sekian jawaban dari saya. Oke, itu jawaban dari paslon nomor 2. Kalian telah menanggapi jawaban dari mereka, waktunya 1 menit. Oke, gimana? Dia sudah jawaban pertanyaan yang tadi tadi tanyakan. Anda sekarang menanggapi. Kalau Anda jawabannya kurang jawaban dari paslon nomor 2 tadi, Anda menanggapi tambahan apa yang ingin keunggulannya maksimalkan jawaban Anda tadi. Oke, waktu dimulai dari sekarang. Jadi maksudnya itu gini kan tadi bilang tentang strukturnya yang kalian harus memperbaiki dari segi strukturnya, terus tentang kegiatan kalian harus diperbaiki lagi gitu ya. Jadi kan ada yang tidak disetujui gitu. Misalnya kayak menyimpang gitu, maksudnya menyimpang kayak jadi kita kan ini kan mahasiswa para pekerja juga kan ya, kalau misalnya
untuk berseragam tadi yang tadi dibilang itu tuh program kerjanya berseragam Batik Day. Ya, Batik Day. Itu kan nggak mungkin nggak bisa terrealisasi juga kan ya, karena mayoritas kita para pekerja juga. Jadi kalian saran kalian gitu apa gitu? Oke, stop. Waktu sudah habis. Next. Kalian duduknya tukeran dulu, nih kan, biar sesuai. Tukeran. 1, 2, 3. Jangan ngacak kayak gini. Oke. Tukeran. Untuk program kerja saya kan perlu diketahui ada 7: bakti sosial, Batik Day, pekan kreativitas, aktif kolaborasi dengan kampus lain, giat dalam kebersosialan, diskusi dan memperingati hari-hari besar. Kemungkinan kalau untuk menyimpang untuk fakultas lain kayak sepertinya sih enggak. Tapi untuk yang disebutkan mengenai Batik Day, yaitu siapa sih yang nggak mau melestarikan bahkan untuk mempertahankan budaya kita sendiri gitu. Jika ada mahasiswa yang menentang itu perlu dipertanyakan mereka sebenarnya cinta Indonesia atau tidak. Karena batik merupakan ciri khas dari Indonesia itu sendiri. Sekian dari saya, Bang. Oke. Sudah cukup? Ada yang ingin tambahkan lagi? Ya, oke. Totalitas di dalam organisasi tersebut. Ketika kita sudah masuk ke dalam BEM, ketika saya sudah terpilih dan untuk menjadi ketua BEM, berarti itu sudah konsekuensi buat saya untuk benar-benar fokus memprioritaskan BEM ini, mengalahkan kuliah saya, mengalahkan kuliah saya. Itu nggak terlalu. Oke. Pertanyaan sudah terjawab. Kan di sini kan ada kelas pagi dan sore. Mungkin dua-duanya ini dari kelas sore semua. Gimana cara kalian untuk mengaktifkan dan bahkan untuk mengarahkan mereka semua yang ada di semester pagi? Bahkan mereka itu berkorban di saat malam, mereka ikut kegiatan di malam hari, sedangkan mereka itu ada fokus di pagi hari. Apa yang kalian lakukan? Oke, tanggapi. 1 menit dari sekarang. Kalau merespon pertanyaan dari Anggun dari paslon nomor 2 ini, mungkin ini sedikit mengarah ke struktur organisasi ya. Ini kita sudah ada gambaran ketika saya benar-benar terpilih dari menjadi ketua BEM, saya akan mengambil sebagian dari anak-anak pagi yang memiliki potensi dan berpengaruh di anak pagi untuk masuk ke dalam BEM. Gunanya apa? Gunanya apa? Kita ingin mengaktifkan di anak paginya juga, karena kalau kita lihat ke belakang itu anak pagi selalu terasingkan, anak pagi selalu seolah-olah mereka tak dianggap. Tapi nanti di masa jabatan saya, ketika saya benar-benar dipercaya oleh kalian, saya akan benar-benar mengajak memilih dari mereka untuk berkontribusi langsung di dalam BEM ini. Terima kasih. Oke. Cukup. Terima kasih untuk sesi paslon. Selanjutnya. Selanjutnya untuk pertanyaan dari panelis Bapak. Pertama saya ingin mengucapkan kalian dulu karena saya mengalami perubahan ya. Fakultas Administrasi perubahan lebih baik, terus lebih baik. Kalau kita semangat kita kemudian saya dari slide depan ini saya ingin ada tulisannya gunakan hak suaramu untuk perubahan. Kalau kita bicara perubahan, kita akan bicara visi seorang pemimpin. Ya. Tetapi apakah seorang pemimpin itu mampu melakukan sendiri? Pasti berarti. Ya. Jadi pertanyaan saya, bagaimana cara seluruh kandidat di sini membangun tim yang solid untuk melakukan suatu perubahan yang disampaikan visi-visi tadi? Terima kasih. Di sini kami ingin merespon pertanyaan dari Pak Sehu untuk bagaimana kita membangun tim yang benar-benar solid. Ini sebenarnya sudah masuk ke dalam planning kita. Ketika kita nanti benar-benar terpilih, kita akan melakukan open recruitment buat semua teman-teman mahasiswa yang ingin bergabung ke dalam organisasi BEM. Dan bagaimana kita memilih dan mencari potensi-potensi yang untuk kita masukkan ke dalam tim. Tim ini mungkin yang dimaksud kayak divisi-divisi di bawah kayak ketua dan humas dan sebagainya mungkin.
Dan di situ kita punya trik karena kita selama ini sudah 3 semester kita hampir hafal semua karakteristik dari teman-teman kita, dan kita juga bisa membaca gimana mereka dalam berperan untuk membantu berkontribusi dalam membangun suatu program. Jadi di situ mungkin kita sudah dapat pandangan untuk siapa-siapa saja yang bakalan kita ambil untuk masuk ke dalam tim kita, gitu mungkin. Mungkin itu jawaban dari kami. Terima kasih. Oke, terima kasih untuk paslon nomor 3. Selanjutnya paslon nomor 2 yang akan menanggapi pertanyaan tadi bisa Bapak Sakeu tadi. Oke? Oke, waktu Anda 2 menit. Manfaatkan waktu yang ada. Tidak ada additional time. Kalimat pertama tersampaikan, waktu sudah dimulai. Oke? Silakan. Terima kasih untuk Bapak saya atas pertanyaannya. Saya itu yang pertama itu berusaha untuk membangun komunikasi yang baik antara ketua dengan anggota-anggotanya. Dan kemudian kami akan melakukan kegiatan secara profesional karena visi kami sendiri itu siap, struktur, inovatif, aktif dan profesional. Saya akan melakukan segala kegiatan dengan struktural dan inovatif dalam melakukan hal-hal kegiatan baru. Kemungkinan kami akan mengadakan beberapa kegiatan di fakultas kami, dan aktif kami dalam berdiskusi antara via sendiri dan fakultas-fakultas lain yang ada di Unija, dan profesional adalah tugas kami. Sekian Pak, terima kasih. Oke, terima kasih atas jawaban yang dipaparkan oleh paslon nomor 2. Selanjutnya paslon nomor 1 untuk menanggapi pertanyaan dari Bapak Sehu tadi. Oke, waktu 2 menit. Kalimat pertama disampaikan, waktu sudah dimulai. Silakan. Terima kasih untuk pertanyaannya. Bagaimana cara kami membuat tim yang solid? Pertama sih benar, komunikasi yang lancar. Komunikasi antara kita nih sebagai pemimpin dan bawahan kita, bukan bawahan sih, rekan kita menjaga kita komunikasinya. Terus kedua juga saling mengerti tentang tentang satu sama lainnya. Kita saling mengerti itu perlu sih sebenarnya agar terciptanya keterbukaan untuk kita juga, dan juga membangun kepercayaan masing-masing dari tim kita agar percaya untuk program kerja kita nantinya yang akan dibuat berjalan lancar. Sekian sih jawaban dari saya. Oke, terima kasih untuk pertanyaan pada nomor 1, dan nanti nomor 1 menanggapi pertanyaan Anda. Dan Anda nanti menanggapi jawaban dari nomor 1. Oke, silakan. Satu. Ini Bang, mungkin gue mau nanya, seefektif apa dilakukannya seminar? Kenapa tidak dilakukannya kegiatan seperti UKM? Karena di UKM itu sendiri kan udah mendapatkan kayak teori, terus kayak mendapatkan ilmu. Kenapa dilakukannya seminar itu? Oke, nomor 2 juga di note pertanyaan dari paslon nomor 3. Coba diulangi. Ulangi lagi tadi. Seefektif apa dilakukannya seminar? Kenapa tidak dilakukannya kegiatan seperti UKM? Oke, saudara, paslon nomor 1, silakan Anda menanggapi pertanyaan dari paslon nomor 3. Waktu Anda 2 menit. Waktu dimulai ketika kalimat pertama disampaikan. Silakan. Terima kasih untuk Bang Amin. Jadi itu seminar itu sebenarnya membuka wawasan kita juga sih. Itu kita dapat ilmu juga dari seminar itu. Kan UKM nantinya juga akan berjalan ya kan. Tapi kita butuh seminar juga untuk kegiatan-kegiatan yang akan membangun pola pikir kita juga nantinya, wawasan kita juga nantinya. Mungkin begitu penyampaian saya. Oke. Paslon nomor 3 akan tanggapi jawaban dari paslon nomor 1. Silakan. Waktu Anda 1 menit dari sekarang. Seminar itu
menurut Bang Rizky itu seminar itu juga lebih efektif begitu, penting juga. Nah. Oke, mungkin itu cukup buat kita. Terima kasih. Perkenalkan, nama saya Tidiansyah, perwakilan dari kelas 3A sore. Saya ada satu pertanyaan doang sih. Apa sih inovasi kalian untuk memperbaiki kesenjangan antara kelas atas dan maksudnya kayak senioritas gitu? Jadi inovasi kalian tuh untuk menjauhi itu semua, gimana biar semuanya tuh dia itu satu, terus gak ada senjangan sosial atau lo senior gua baru gitu. Terus gimana caranya kalian memperbaiki semua itu? Itu aja sih. Terima kasih. Terima kasih untuk Teddy. Jadi kita tuh merangkul semua nantinya. Nanti kita merangkul dari semester 1 sampai semester 6-nya nanti atau semester 7 kita rangkul dalam acara-acara BEMA itu. Terus juga ini saya juga kan wakil saya itu dari semester 4. Jadi saya juga nggak memandang dia senior saya atau siapapun dia. Jadi kita tugasnya merangkul aja untuk merangkul semua mahasiswanya, saling berorganisasi juga nantinya. Yuk, terima kasih. Oke, terima kasih untuk paslon nomor 1. Silakan dilanjutkan untuk paslon nomor 2 tanggapi pertanyaan yang diberikan oleh semester 3A. Silakan jawab. Tanggapi jawab juga. Ya. Oke, silakan jawab. Waktu 1 menit. Kalimat pertama disampaikan, waktu sudah dimulai. Silakan. Sebenarnya lebih ke kayak diskriminasi gitu. Kenapa kita nggak bisa ngapusin stigma dengan diskriminasi? Stigma kepada junior-junior kita itu daripada senior-senior kita itu dengan cara yaitu kita komunikasi yang lebih baik lagi. Dan untuk diskriminasi menurut saya itu tidak ada sih. Kayak saya belum merasakan sendiri terhadap bentuk senioritas karena saya tahu teman-teman saya senior saya tidak ada maksud untuk senioritas tertentu. Mungkin itu tanggapan dari saya sih, kurang lebihnya mohon maaf. Oke, terima kasih untuk paslon nomor 2. Selanjutnya, kalian tanggapi tadi pertanyaan yang diberikan oleh kelas 3A. Silakan paslon nomor 3. 1 menit. Kalian sampaikan, waktu sudah dimulai. Silakan. Oke, di sini saya ingin merespon pertanyaan dari Teddy tentang bagaimana cara untuk memiliki hubungan yang erat antara senior. Maksudnya tidak ada senioritas mungkin gitu ya. Dan di sini sebenarnya sudah ada di dalam misi dari kami, yaitu misi dalam pembentukan UKM atau pengembangan minat dan bakat. Karena apa? Karena dari pengembangan minat dan bakat itu sebenarnya kita bisa saling kenal satu sama lain. Kita ambil contoh dalam UKM futsal, sebenarnya bukan UKM, masih dalam penyaluran bakat futsal. Kita di futsal bisa kenal sama senior 7 sama senior semester 7, senior semester 6, dan dari itu sebenarnya di satu semester. Dan sebenarnya sudah salah satu cara bagi kita pribadi memang itu cara bagaimana kita mendekatkan diri terhadap senior kita yang lebih terdahulu mungkin gitu. Terima kasih. Oke, terima kasih untuk paslon nomor 3. Pertanyaan kedua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Ramadhan Cahaya, perwakilan dari kelas Kancing. Saya ingin bertanya, bagaimana sikap atau tindakan yang kalian lakukan ketika ada ide dari teman-teman kalian yang begitu bagus, namun pihak kampus takut untuk menyetujuinya karena ada kemungkinan gagal? Memang sebelumnya sudah dijawab, tapi hanya dengan jawaban diberikan yang terbaik dan profesional. Di situ saya tanya, terbaik bagi kalian kan belum tentu terbaik bagi kami. Jadi saya ingin minta penjelasan terbaik
karena dari tadi khususnya maaf paslon nomor 2 terlalu memprofesionalkan diri. Jadi saya ingin benar-benar tanya profesional itu seperti apa? Terima kasih. Saya ingin merespon sikap pertanyaan dari masyarakat dari semester 3 C sore, yang mana mungkin tadi pertanyaan bagaimana sikap saya ketika ada ide atau program kami yang seolah-olah terhenti di fakultas, mungkin itu ya. Sebenarnya kalau kita flashback ke BEM tahun sebelumnya itu mungkin kesalahan dari mereka itu sebenarnya kurang pendekatan dan kurang sharing terhadap fakultas. Mengapa saya masukkan ke dalam misi saya kelima di sini, menjalin sinergitas yang baik terhadap mahasiswa, birokrat kampus dan lembaga kampus, itu karena kita ingin menjaga dan menjalin benar-benar kekompakan yang pertama untuk mencapai satu tujuan yang jelas. Ketika kami ini sikap saya, menurut kami ketika kami punya program itu benar-benar baik buat mahasiswa, tapi dari fakultas ditolak, mungkin kami akan selalu mengajak sharing dan mengajak untuk berdiskusi bagaimana baiknya. Oke, terima kasih untuk paslon nomor 3 untuk jawabannya. Yang itu paslon nomor 2 tadi sudah ditahu, sudah di-note pertanyaan dari kelas 3 itu tadi. Oke, waktu Anda 1 menit. Kalimat pertama tersampaikan, waktu telah dimulai. Silakan. Sebelumnya saya disinggung mengenai profesionalis kami. Percaya diri itu penting. Kenapa? Untuk meyakinkan diri untuk tumbuh dalam melakukan sesuatu. Karena kalau tidak ada percaya diri, untuk apa kita maju gitu. Dan untuk aspirasi kalian ya, yang paling utama dari kami yaitu menampung aspirasi kalian. Dan untuk mengenai pihak-pihak lain yang menentang, kami akan mengukur dulu segimana pentingnya atau apa ya, ada sisi positif, sisi negatif. Untuk itu kami akan membantu untuk meyakinkan pihak fakultas mengenai program-program dan aspirasi dari kalian. Dan untuk kami selalu mengutamakan dan kami ingin selalu kolaborasi dengan kalian semua. Dan untuk itu saya tekankan dan percaya diri saya untuk melakukan program saya secara percaya diri dan profesional itu penting. Terima kasih. Oke, terima kasih untuk paslon nomor 2 atas jawabannya. Selanjutnya paslon nomor 1, kalian tanggapi pertanyaan yang diberikan oleh kelas 3 C tadi. Oke, waktu kalian 1 menit. Waktu dimulai ketika kalimat pertama disampaikan. Silakan. Bismillah. Yang pertama saya mau menanyakan ide cemerlangnya itu apa ya kan? Ide cemerlangnya itu apa, tentang kenapa kok semua ide jadi begini. Yang pertama, kita itu sebagai makhluk yang pernah kecewa sama manusia, Mas. Pertama itu. Yang kedua, kenapa ide itu ditaruhnya ke kuliah? Kenapa nggak di luar aja? Kenapa nggak tempat lain aja? Kalau di sini nggak bisa, kenapa harus memaksa gitu kan? Yang namanya memaksa itu kalau kita nggak salah itu gimana ya? Terlalu ego. Kita itu nggak bisa maksain kehendak. Kalau kita kasih jalan, jadinya gimana ya kan? Mungkin itu aja sih yang bisa saya sampaikan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, terima kasih untuk pada paslon kandidat Presiden dan Wakil Presiden B1 dari pertanyaan dari Fakultas Hukum ini. Oke, dimulai sekarang. Oke, terima kasih. Terima kasih atas waktu dan kesempatannya. Saya ucapkan assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Ini sih ingin saya arahkan langsung kepada nomor pertama ya. Maaf. Bagaimana cara mengakomodir untuk umat-umat minoritas yang jelas bahwa saja landasan fundamental kita adalah Pancasila, ketuhanan yang Maha Esa. Bagaimana kita sebagai kaum minoritas itu bisa dianggap sama dan diakomodir oleh para pemimpin-pemimpin yang akan terpilih nanti. Terima kasih kawan-kawan atas waktu dan kesempatannya. Ini untuk paslon nomor 2, saya ingin menanyakan bahwa saja bagaimana cara kita untuk mengimplementasikan sesuai dengan Tridharma perguruan tinggi, dan di situ ada salah satu poinnya adalah pengabdian kepada masyarakat. Yang jelas misi Universitas Jakarta adalah pengabdian kepada masyarakat.
bagaimana implementasi yang jelas. Terima kasih. Oke, terima kasih Mas Riki. Oke, pertanyaan Tadi tentang apa? Minoritas ya. Minoritas umat minoritas ya. Muhammad berarti. Oke. Udah simak? Oke, siap. dimulai dari sekarang. Berarti di sini kita itu nggak menyatukan seperti Bhinneka Tunggal Ika, berbeda-beda tetapi tetap satu, ya kan? Untuk minoritas antara kesenjangan antara mayoritas dengan minoritas, itu sih menurut saya sih jangan ada kesenjangan antara minoritas dan mayoritas. Semua itu kita sama, suatu untuk satu tujuan yang baik. Tapi kalau masalah untuk agama atau apa, itu saya nggak tahu pasangan kalau masalah itu. Kalau masalah untuk kesenjangannya sih kita bisa satu dalam acara-acara atau apa, tapi kalau Oke, stop. 1 menit sudah ada di selesai. Oke, paslon nomor 2, silakan menanggapi pertanyaan dari Fakultas Hukum tadi. 1 menit dari sekarang. Untuk pertanyaan pertama yaitu perlunya diskusi di antara kita dan kerjasama di antara kita. Dan kemudian yang sudah saya paparkan itu mengenai hari-hari besar kita. Ya mungkin di sini ada beberapa macam suku, ras, budaya serta agama masing-masing. Untuk itu saya mengusung program kerja dengan hari-hari besar kita, yaitu untuk menjelaskan kita semua bahwa kita semua itu sama Indonesia gitu. Dan untuk masalah dalam perguruan tinggi yang disinggung mengenai PKN, sebenarnya saya sudah melakukan aksi nyata mengenai pengabdian kepada masyarakat yang sudah saya paparkan di paparan tersebut, yaitu tugas-tugas saya bersama dengan kebetulan rekan saya juga anggota PKM. Kami sudah melakukan giat dari pengembangan kepada masyarakat, pengabdian kepada masyarakat. Salah satunya yaitu kami menghadiri sendiri, yaitu peresmian acara Benyamin Sueb. Oke, stop. Tidak ada waktu. Terima kasih atas jawabannya. Silakan paslon nomor 3 menanggapi pertanyaan dari Fakultas Hukum tadi. Waktunya 1 menit, dimulai dari sekarang. Oke, terima kasih buat Kang Riki atas pertanyaannya. Di sini sebelumnya sebenarnya sudah kita masukkan ke dalam misi kita paslon nomor 3, itu menumbuhkan sikap solidaritas dan toleransi sesama mahasiswa. Artinya apa? Ketika kita membuat suatu program untuk untuk kaum muslim, berarti konsekuensinya kita harus membuat juga program untuk kaum non muslim, begitu ya. Ini sangat konsekuensi. Karena apa? Karena agama ini sesuatu hal yang sangat sakral. Ketika kita membawa agama ke dalam urusan kayak organisasi, itu sangat-sangat benar-benar sangat fatal menurut saya. Tapi konsekuensinya ketika kita membangun satu program tentang untuk warga non muslim, ya konsekuensinya kita harus membangun program untuk warga non muslim. Mungkin itu, terima kasih. Oke, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Akan Saputra. Saya Meli Aprilianti. Kita sebagai moderator pemandu acara debat pada malam hari ini sangat senang para paslon sudah memaparkan visi, misi, dan program mereka. Dan saya harap atas visi, misi, dan program mereka bisa komitmen, konsisten, dan amanah untuk menjalankan sebagai paslon presiden dan wakil presiden Republik 2020 sampai dengan 2021. Sekian dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.